Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah, salatan wassalamun ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Apakah sehat? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Salawat berserta salam tidak lupa kita curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa perubahan dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang ini. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar dan mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar. Ya, ini ada di dalam bab 4 di kelas 9. Nah, apa itu bab iman kepada qada dan qadar akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, sebelum kita belajar ada kaitannya dengan 7 esensi SMPT Al-Fawwas, yaitu yang pertama mempunyai sifat self leadership atau mempunyai jiwa kepemimpinan, yang mana jiwa kepemimpinan ini adalah membawa kita kepada untuk mau selalu mengerjakan hal-hal yang positif berdasarkan kesadaran diri kita. Berikutnya, gemar beribadah. Ya, dengan kita membahas bab ini, kualitas iman beribadah kita kepada Allah akan semakin meningkat. Berikutnya, dekat dengan Al-Quran. Ya, karena semua itu yang ada di muka bumi ini berdasarkan hadis dan Al-Quran, termasuk iman kepada qada dan qadar ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu kita harus lebih giat lagi dalam baca Al-Quran. Yang keempat adalah berakhlakul karimah, yang mana untuk bisa menjadi manusia yang baik dilihat dari akhlaknya. Maka dari itu kita perbaiki diri kita untuk memiliki akhlak yang baik, baik kepada orang ataupun ke siapapun. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian dari qada dan qadar. Setelah tadi ada kaitan dengan 7 esensinya, sekarang kita bahas pengertiannya. Apa itu qada? Qada adalah ketentuan Allah, kepastian yang datang dari Allah. Jadi, qada itu merupakan sebuah ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah kepada kita sebagai umat manusia. Qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan ketentuan yang dipastikan Allah. Perlu kita pahami dan perlu kita sadari dan ketahui bahwasanya Allah menciptakan dunia ini, Allah menciptakan bumi dan langit beserta isi-isinya tidak luput dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya. Sebagaimana ya dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Ada dalil pertama, ada banyak dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar, tapi Ustaz mengambilnya 2 saja dari surat Ar-Ra'd ayat 8, dan segala sesuatu ada ukuran di sisi. Lalu di surat Al-Furqan ayat 2, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukuran. Nah, inilah dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Lalu berikutnya, macam-macam takdir. Macam-macam takdir dibagi menjadi 2. Ada takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubrom? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan tidak bisa ditawar-tawar. Takdir mubrom itu artinya ketentuan Allah yang pasti datang kepada kita sebagai umat manusia. Dan kita tidak bisa menghindarinya, tidak bisa bersembunyi atau lari dari ketentuan itu, karena itu pasti datang. Seperti hari kiamat, kelahiran, kematian, rezeki, dan sebagainya. Beda dengan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa diubah melalui usaha, doa, dan tawakal. Jadi kalau takdir mu'allaq
itu ketentuan Allah yang masih bisa berubah-ubah. Masih kita bisa rubah dengan usaha yang maksimal, doa yang maksimal, dan tawakal yang lebih baik lagi kepada Allah. Seperti apa? Ada orang miskin yang dengan usaha dan kerja kerasnya, doanya juga maksimal, ya, dan menyerahkan semuanya pada Allah, maka dia bisa menjadi orang kaya. Ya. Orang gagal bisa berubah jadi orang sukses. Orang malas bisa berubah jadi orang rajin dan sebagainya. Semua tergantung proses dari usaha kita, proses dari doa kita, dan proses dari tawakal kita. Jadi masih bisa berubah. Ya. Contoh sederhananya, anak-anakku ingin dapat nilai pelajaran PAI 100. Bisa nggak? Bisa. Tergantung usahanya. Kalau belajarnya serius, belajarnya rajin, usahanya yang dikeluarkan juga maksimal, pasti dapat nilai 100. Tapi kalau malas-malesan, nggak mau belajar, disentuh aja enggak bukunya, pasti nilainya ya 50-60. Ya. Jadi tergantung prosesnya. Itu adalah macam-macam takdir. Lalu berikutnya, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ada hikmah di balik itu semuanya. Jadi apa yang Allah berikan atau tentukan di muka bumi ini tidak luput dari hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, mendekatkan diri pada Allah. Lebih lagi kita dekatkan diri kita kepada Allah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Berusaha dan berikhtiar. Terus berusaha dan berikhtiar, karena ini merupakan salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan oleh kita. Berikutnya, sabar dan tawakal. Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan lain selain bersabar dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha. Tidak sombong atau takabur ketika kita diberikan ketentuan yang baik oleh Allah. Jangan takabur dan jangan sombong. Itu adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Berikutnya, perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Apa saja perilaku yang dapat mencerminkan untuk seorang muslim bisa dianggap dia beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi kita jalankan semua perintah Allah, lalu kita jauhi apa yang jadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha dan bekerja maksimal, memberikan yang terbaik dalam usaha dan kerja kita. Lalu bertawakal pada Allah, menyerahkan semuanya setelah kita berusaha, berdoa kita serahkan semuanya pada Allah. Karena manusia hanya bisa berusaha, Allah lah yang menentukan. Mengerjakan hal-hal positif, selalu mengerjakan hal-hal yang membangun, bukan cuma hal-hal yang sifatnya kegiatan, tapi juga berpikir positif, ya, dan sebagainya. Yang kelima, bersabar dan tabah untuk menjalankan semua ketentuan Allah. Tidak ada yang lain yang bisa kita lakukan selain bersabar dan tabah. Nah, inilah perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Berikutnya, ya. Jadi penjelasan kita sampai di situ saja terkait masalah iman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran. Dalam pelajaran ini bisa meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik lagi, bisa menjadikan dirinya sebagai panutan untuk bisa melakukan yang terbaik, ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Adapun di pekan berikutnya atau di pertemuan berikutnya kita akan adakan ulangan harian, ya. Jadi untuk hari ini tidak ada tugas, ya. Yang ada hanya anak-anakku belajar lagi dari bab 1 sampai dengan bab 4. Lalu di pekan berikutnya kita akan adakan ulangan harian. Semoga anak-anakku selalu diberikan kesehatan. Semoga anak-anakku sekalian selalu diberikan kekuatan, kesabaran dalam menjalani aktivitasnya, ya. Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Tetap semangat,
tetap memberikan yang terbaik, selalu berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Yang terakhir adalah berikhtiar dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Ustadz, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.